Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wiha TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas 5 masalah gigi dan mulut pada lansia. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Pada fase lansia biasanya akan mulai muncul berbagai penyakit termasuk masalah gigi dan mulut. Seperti seiring dengan bertambahnya usia, para lansia biasanya akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Penurunan kondisi tersebut juga terjadi pada organ dan jaringan yang terdapat di dalam gigi dan mulut. Hal inilah yang terkadang menyebabkan lansia menderita penyakit baru yang mungkin sebelumnya tidak terdeteksi. Nah, ini dia masalah gigi dan mulut pada lansia yang mungkin belum terdeteksi. Pertama, karies gigi. Karies gigi merupakan masalah gigi yang paling umum dijumpai pada lansia. Faktor-faktor penyebabnya antara lain meningkatnya kebutuhan akan perawatan dan pemeliharaan kesehatan gigi, perubahan air ludah akibat faktor penuaan, pola makan yang tidak seimbang, dan terbukanya sebagian akar gigi akibat penurunan gusi, dan juga akibat pemakaian obat-obatan yang menyebabkan mulut menjadi kering. Perawatan karies gigi pada lansia dulu lebih banyak diatasi dengan pencabutan gigi dibanding dengan merawatnya. Akibatnya lansia banyak mengalami kehilangan gigi di masa tuanya. Sebenarnya prosedur yang paling baik dalam mengatasi masalah karies gigi pada lansia adalah dengan menghilangkan jaringan gigi yang terkena karies gigi. Selain itu juga menitik beratkan pada pemberian mineral fluoride pada gigi. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hidup para pasien lansia dalam menjaga gigi asli mereka. Di samping itu juga untuk menghindari pemakaian gigi palsu, baik dengan jenis lepasan atau permanen yang dalam bahasa medis disebut cekap. Kedua, penyakit jaringan penyangga gigi. Penyakit periodontal merupakan penyakit kronis yang meliputi kerusakan pada jaringan lunak seperti gusi dan tulang alveolar, pembentuk dan pendukung soket gigi. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu penyakit periodontal, bisa klik link di samping ini. Lanjut ya, gangguan ini merupakan masalah yang paling sering ditemukan pada lansia. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan plak dan karang gigi sehingga menyebabkan peradangan gusi sampai kerusakan tulang alveolar. Selain bisa menyebabkan kehilangan gigi, penyakit periodontal juga bisa berdampak pada keadaan sistemik. Penyakit serius yang sering dikaitkan dengan penyakit periodontal adalah diabetes mellitus atau yang biasa kita kenal dengan kencing manis dan penyakit jantung. Pada lansia, penderita diabetes mellitus dengan gula darah yang tinggi akan mengalami penyakit periodontitis lebih berat. Perawatan yang tepat saat menangani periodontitis terbukti dapat memperbaiki kadar gula darah pasien tersebut. Nah, bagus kan? Yang ketiga, edentulism atau kehilangan seluruh gigi. Efek dari kehilangan seluruh gigi yang paling utama adalah masalah pengunyahan dan ketidakseimbangan nutrisi. Hal ini akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup, bahkan berkontribusi dalam faktor penyebab kematian. Pasien dengan kehilangan seluruh gigi sudah pasti akan menggunakan gigi palsu jenis lepasan. Permukaan gigi palsu berbahan akrilik ini biasanya banyak mengandung bakteri Lactobacillus. Karena pada permukaan plastik dan logam akan mudah terjadi pembentukan lapisan biofilm. Bakteri anaerob dalam rongga mulut tersebut memiliki peran penting dalam terjadinya gejala penyakit pneumonia. Selain itu, dampak pemakaian gigi palsu lepasan pada lansia bisa mengakibatkan sariawan atau luka pada jaringan lunak. Hal ini dikarenakan pola makan dan pola hidup yang tidak sehat, ditambah lagi dengan kondisi rongga mulut yang buruk.
konsumsi alkohol, serta tembakau yang berlebihan. Oleh karena itu, perawatan dan pembersihan yang rutin dari gigi palsu pada lansia sangat penting agar terhindar dari masalah kesehatan lainnya. Keempat, mulut kering pada lansia. Dengan meningkatnya angka harapan hidup bagi lansia, meningkat pula masalah mulut kering yang terjadi. Pada lansia biasanya terjadi kondisi mulut kering atau xerostomia dan menurunnya fungsi kelenjar ludah. Faktor penyebabnya antara lain adalah akibat dari pemakaian obat antihipertensi, antidepresan, dan antipsikosis, serta kondisi tubuh yang buruk. Hal ini lebih banyak terjadi pada wanita lansia. Para lansia yang mengalami kondisi ini memerlukan pencegahan untuk mengatasi menurunnya jumlah air ludah, termasuk juga pencegahan karies gigi, penyakit periodontal, dan jamur kandidiasis. 5. Kanker mulut merupakan jenis kanker terbanyak ke-8 di seluruh dunia, meliputi bibir, rongga mulut, dan nasofaring. Kanker mulut juga merupakan ancaman bagi orang dewasa dan lansia di negara-negara maju maupun negara miskin. Angka kejadiannya lebih banyak terjadi pada kaum pria dan kemungkinannya bisa meningkat dengan bertambahnya usia. Kanker mulut biasanya muncul pada usia sekitar 65 tahun. Untuk itu, perawatan gigi dan mulut pada lansia sebaiknya juga disertai tindakan pencegahan seperti rutin membersihkan karang gigi dan plak gigi 6 bulan sekali. Menyikat gigi menggunakan metode base dengan sikat gigi yang lembut dan berkumur dengan larutan kumur. Cara tersebut setidaknya dapat membersihkan permukaan gigi dan jaringan lunak lainnya. Anda juga boleh mengajarkan lansia untuk melakukan pembersihan gigi palsu menggunakan cara di atas. Agar terhindar dari masalah gigi dan mulut, para lansia yang menggunakan gigi palsu juga dianjurkan untuk menyikat gigi serta membilas gigi sebelum dan sesudah merendamnya dalam cairan khusus pembersih. Yang terpenting, jalani pemeriksaan rutin ke petugas kesehatan gigi untuk menghindarkan masalah gigi dan mulut. Oh iya, untuk penyakit kanker mulut tidak hanya diderita oleh para lansia, tetapi juga bisa diderita oleh orang dewasa maupun anak-anak jika tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik. Untuk itu, teman-teman harus menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik dengan cara menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari, dan setiap 6 bulan sekali jangan lupa periksakan gigi Anda ke fasilitas-fasilitas terdekat di kota Anda, agar Anda tahu jika ada penyakit gigi dan mulut agar bisa ditangani dengan cepat. Nah, itu dia 5 masalah gigi dan mulut pada lansia yang jarang kita ketahui. Semoga dari materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kesehatan, serta sebagai langkah awal mengenali penyakit agar bisa sesegera mungkin memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like juga video ini agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang informatif. Serta jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau rekomendasi materi apa yang akan kita bahas berikutnya, serta jika ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.